pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mendengar lagi bagian firman Tuhan yang menolong kita menjaga rekam jejak kita, menjaga track record kita. Kalau sudah mau berhasil, tolong dengar firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau kami mau berusaha bekerja, kami harus menjaga rekam jejak kami Tuhan. Lindungi seluruh jemaat, semua pemirsa. Apa saja yang kami kerjakan, kami berdoa supaya kami terus menjaga rekam jejak kami dan tidak pernah melupakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya kadang-kadang berpikir firman Tuhan ini seperti terbalik. Tapi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah membuat sesuatu terbalik. Maksudnya, seringkali kita mengatakan, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan, maka usahamu pasti akan berhasil. Tidak, saudara sekalian. Dalam ayat sebelumnya juga sudah disebutkan dengan jelas. Tuhan yang menguji hati, Tuhan yang menguji setiap langkah hidup kita, baru kita dibuat Tuhan berhasil. Apa itu saudara sekalian? Yang perlu kita perhatikan dalam track record kita itu apa? Pertama ialah disebutkan dalam Roma 12 ayat 2. Yang pertama ialah apa? Etika dan moral kita. Kedua ialah pola dan gaya hidup kita. Yang ketiga ialah tutur kata dan tingkah laku kita. Yang pertama, etika dan moral. Ya, kalau kita jualan misalnya, kita harus juga punya etika yang benar. Berjualan dengan, saya selalu katakan pada jemaat, dengan sikap hati yang apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ada orang bilang sama saya begini, mana bisa untung kalau kita tulus hati? Saudara lihat, orang yang menerima 5 talenta, 2 talenta,
itu semuanya berusaha tentu dengan tulus dan lurus. Untungnya berapa? 100%. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Semakin saudara tulus dan lurus di hadapan Tuhan dan sesama, maka kemudian usaha saudara lebih berhasil. Yang kedua, pola dan gaya hidup saudara sekalian. Jangan lupa ini. Pola dan gaya hidup saudara sekalian menentukan. Kalau saudara jual pakaian misalnya, saudara jual pakaian saudara sendiri tidak diperhatikan, lusuh, maka orang tidak mau beli. Mengapa? Karena kita tidak menampilkan penampilan yang cocok dengan yang kita jual. Misalnya saudara apa? Saudara menjual parfum. Kemudian di tempat saudara jual parfum itu bau apek, bau apa lagi? Ya bagaimana orang mau percaya? Itu sebabnya kami sering gurau. Ada ibu-ibu yang keluar rumah, dandanannya bagus, mau ke kondangan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Parfumnya kecium satu RT. Jadi mari kita hari ini untuk kemudian mematut-matutkan diri. Itulah tadi pola dan gaya hidup. Misalnya, sudah berprofesi sebagai tukang cukur, tapi rambutmu panjang. Bagaimana orang mau datang ke situ? Orang pasti bilang, saya mau cukur di tempat lain saja yang tukang cukurnya rambut pendek. Jadi macam-macam saudara sekalian. Belum lagi tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian. Tutur kata saudara melihat orang sudah tahu lebih mudah memang. Saya sering kaget datang ke melihat orang jualan, orang yang saudara panggil itu lebih muda. Lebih muda, tapi saudara tahu menghormati dia. Kak, kesini kak. Nah, ini lebih baik di sini. Lebih segar loh sayurannya. So bisa bayangkan. Orang lebih muda dipanggil kakak. Maksudnya apa? Menghormati orang dengan tutur kata kita. Nah, itulah yang nanti akan membuat apa kata firman Tuhan tadi? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Buktikan bahwa jualanmu lebih baik daripada jualan di meja sebelah. Jadi kita harus berjuang saudara sekalian untuk menata kehidupan kita. Tutur kata dan tingkah laku kita sangat menentukan dalam kita berjualan. Bagaimana kita bisa menarik orang langganan untuk mau beli di tempat kita, sedangkan muka kita tidak pernah tersenyum. Mari dong tersenyum sedikit begitu dengan orang, ya, supaya orang tertarik melihat kita. Wajah kita yang dipatut-patutkan, ya. Apalagi di pasar basah, saudara sekalian. Orang sudah cium bau amis di mana-mana karena orang jual ikan, jual apa lagi. Jadi mari kita beri senyuman sedikit lah. Kak, sini. Ini ayamnya segar loh. Ikannya segar loh ini di sini. Ya. Coba kakak bisa lihat ini insangnya. Ya. Saya karena biasa belanja, saya lihat insangnya. Apakah masih segar atau tidak? Ya. Jadi begitu juga jual buah-buahan. Jadi mari kita belajar hari ini, jaga rekam jejak kita, track record kita, sehingga kita apa saja yang kita usahakan akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong semua pemirsa kami, seluruh jemaat yang masih ke program ini, mulai berubah, menjaga rekam jejak kami supaya apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.